Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Hendra Raska, tentunya di YouTube channel gua Hendra Raska. Nah, edisi kali ini dalam program Let's Go Ngobrol atau biasa kita bilang familiarnya podcast. Dan pada kesempatan kali ini di situasi Ramadan, di sebelah gua sudah ada Pema Winona. Halo. Hai, halo Kak Hen. Halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pema ini sebenarnya komen Raska juga. Bukan sih. Bukan Pema, Nori. Bener nih. Nori. Masalahnya gini nih, udah beberapa hari ini kita memang lagi istirahat dulu untuk syuting sitcom karena ini ya apa namanya, kesibukan masing-masing lah. Ini juga memang lagi temanya on the road podcast ya, on the road podcast. Jadi gue nyamperin teman-teman musisi, teman-teman entertain, orang-orang yang pokoknya yang terkecimpung di dunia entertain. Nah, Pem. Ya. Kenapa sih nama lu Pema Winona? Kalau Pema itu bawaan dari gua masih kecil ya. Seluruh keluarga gua manggil gua Pema. Pema. Iya. Winonanya ini. Winona itu gua pernah baca buku, novel. Itu tuh novel orang bule ya. Wih. Iya, novel luar negeri, cuma dalam bahasa Indonesia. Gue males banget translate-nya kalau pakai bahasa Inggris. Terus, jadi intinya aja di novel itu kayak ada satu keluarga dan dia punya anak banyak. Anaknya ada yang namanya Serafina, ada yang namanya Winona. Nah, terus gue seneng sama yang karakter Winona itu gitu. Makanya gue ambil Winonanya. Iya, Winona. Tapi nama asli lu sebenarnya siapa sih? Ada deh. Oh, gak mau dikasih tahu. Jangan-jangan nama aslinya Ponori nih. Pokoknya orang-orang tertentu yang tahu nama asli gua. Ya, namanya Tet. Disensor. Jadi intinya namanya Pema Winona. Iya. Tapi dari Pema itu memang udah unsur nama asli kan? Iya, udah. Oke, gitu. Pem. Ini kan masih suasana Ramadan. Selama Ramadan gimana puasanya? Alhamdulillah sampai detik ini gua nggak jebol. Wah, hebat ya. Hebat dong, Biasanya... apalagi gue menyusui, gue mengasihi si Cia anak gue. Oke. Tapi kan biasanya kalau wanita itu kan kayak datang bulan gitu kan. Oh ya, gue udah beberapa tahun ini gue nggak head, karena mungkin efek KB kali ya. Tapi sekarang gue udah lepas KB sih. Gue lepas KB sengaja supaya gue bisa keluar darah headnya. Tapi sampai sekarang belum keluar juga ya udah. Oke. Nanti aja konsultasi sama dokter aja lah. Jadi puasanya masih lancar ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak jebol, mudah-mudahan pol sampai lebaran. Nah, Pema Winona ini kan seorang singer ya, penyanyi, kita bisa bilang penyanyi dangdut. Singer itu merek mesin jahit, singer. Jangan, ini singer itu penyanyi ya. Berarti kan selama Ramadan itu kan libur kan? Nggak ada... Gue masih nyanyi, siapa bilang gue libur? Gue nyanyi di kamar mandi sambil masak buat sahur, gue nyanyi. Ya maksud gue jobnya itu loh. Iya. Jobnya itu. Berarti nggak ada nih ya? Nggak ada. Dulu ya. Kosong gue. Berarti kalau nggak ada job nih ya, seorang Pema Winona, aktivitasnya ngapain aja? Ya, jawab jujur apa jangan nih? Ya terserah, bebas. Kalau di sini tuh bebas. Kalau gue jujur, pasti semuanya udah pada tahu. Apa tuh? Kalau aktivitas bulan puasa ngapain sih selain tidur? Oh. Jadi habis buka dia tidur. Ya kagak juga, habis buka ya gue astagfirullahaladzim, apa tuh? Aduh, dipoto gue sama langit. Ini lagi hujan. Iya nih, harusnya kita di outdoor ya? Di outdoor ya, di taman Cinangka, kalau nggak di Taman Sawangan. Tapi karena cuaca nggak mendukung, jadi kita sini aja di rumah uang gua. Ya, berarti kan tadi habis buka tidur. Nggak tidur. Nggak tidur, ngapain main tuh? HP, paling chatting temen-temen. Habis sahur baru tidur. Iya. Nah, iya dah. Makanya badan lo makin gede aja nih. Iya, gimana ya? Kayaknya yang puasa yang badannya gemuk cuma gua doang, orang-orang semuanya langsing, berat badannya turun, tapi kayaknya yang gemuk gua doang, liat deh. Gua kapan kurusnya sih nih, kapan langsingnya sih? Masih gampang kalau lu mau langsing, gampang. Gimana? Kayak gue sakit 3 minggu. Nggak mau. Gue nggak mau dengan cara kayak gitu. Gue mendingan olahraga dah. Oke, berarti itu kegiatan selama Ramadan ya. Pokoknya gitu deh. Nah, Pem, ini kembali lagi masalah kita yang pandemi nih. Nah, kita kan sampai sekarang masih ngalamin pandemi. Ini aja gue mau pulang kampung aja nggak bisa, Pem. Kampung lu di mana emang? Kampung nggak, pokoknya
yang tahu aja. Ya, mau nggak bisa, Pem. Jadi apa sih yang dampak terbesar yang lu alami selama pandemi gitu? Ya itu. Secara kan seorang penyanyi ya, katakan sosialitanya tuh tinggi kan. Woi lah, itu sih gue yang dulu, Oh, gue yang yang sekarang dulu. sih ya tibang madang pakai terasi juga udah syukur Yang alhamdulillah. ya, maksud gua gini loh, dari segi penampilan memang kan harus ya Iya, dari make ya harus up-nya, dari inilah harus kostumnya. rapi. Iya. Nggak mesti mahal, yang penting rapi. Iya, Nggak iya. mesti, ya pokoknya rapi, bersih, wangi, udah kayak gitu Oke, aja. dampak terbesarnya apa selama pandemi? Sampai sekarang nih, apa sekarang lebih baik kah atau gimana kah? Masih normal kalau gua. Masih normal aja ya? Mungkin baru-baru ya kalau misalkan corona kan baru masuk ke Indonesia corona 2020 ya, Maret ya. 2020. Maret 2020 itu Iya. tuh awal-awalnya tuh ya job gue batal semua, job nyanyi batal, terus ya pendapatan nggak seperti dulu lah gitu. Tapi Iya. semakin kesiniin alhamdulillah semakin Agak membaik gitu, lah ya. membaik. Agak membaik. Cuma nggak bisa kayak dulu nyanyi, nggak bisa ngebudget. Dulunya kan misalkan contoh gue nyanyi di Bekasi. Oh, sempat ngebudget juga nyanyi? Ngebudget. Tapi dengan event-event tertentu ya, Oh. bukan nggak semua orang ngajak gue nyanyi terus gue ngebudget, enggak. Itu dulu, tapi dulu ya? Ya dulu sebelum gua hamil si Cia. Jadi contoh nih misalkan gue nyanyi ke Bekasi, kan rumah gue di Cinangka, Sawangan, Depok, Kampung Kebon. Oke. Dari Kampung Kebon ke Bekasi jaraknya lumayan jauh. Terus udah gitu eventnya juga event-event besar tuh kayak perusahaan ngadain gathering, family gathering gitu. Terus gua ngebudget misalkan contoh apa sekian juta gitu. Tapi sekarang nggak bisa ngebudget sama sekali gua. Yang penting mah ada Yang job penting terus. bayaran nyanyi siang malam dibayar sekian, alhamdulillah syukur terima Nah. apa adanya, bersyukur pokoknya sekarang. Oke, gitu. Ini berarti kan seorang penyanyi ya, katakanlah ya. Ini dari panggung ke panggung ya. Berarti lu ini dari hajatan ke tempat hajat gitu Iya, ya. gue penyanyi janur. Di mana ada janur ada pema gitu maksudnya. Hai deh. Oke, berarti dari panggung ke panggung, acara-acara gedung gitu, udah nggak jarang? Jarang Banget ya? paling di rumah apa orang misalkan contoh Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Oh, iya. hajatan gitu, ngadain hajatan kriaan. Ya udah nyanyi kayak gitu aja. Gitu aja. Nah, seorang pema ini ya, teman-teman, itu style seperti apa sih? Style gua Misalkan kalau kita bisa bilang Inul Daratista kan awalnya goyangnya gitu. Kalau pema ini style-nya apa sih? ya apa ya? Ya paling goyang juga Oh, paling. goyang juga? Iya. Oh, berarti style-nya Karena memang waktu pas di Bintang Pantura itu kan gua harus punya goyangan khas, ciri khas goyangan. Oh, jadi pema ini pernah di BP. BP Bambang Pamungkas. Bintang Pantura berapa sih? Bintang Pantura 3. Bintang Pantura 3 ya teman-teman. Nah, oke, sekarang kita langsung ke Bintang Pantura 3 nih. Nih, Pema ini di Bintang Pantura 3 itu kan ada audisinya kan? Audisi ya, gue Pema ikut audisi juga? Iya. Parah banget itu. Ada ceritanya nggak tuh waktu audisi? Ya parah, bukan main itu. Gue audisi dari Johor. Gue berangkat dari rumah pokoknya jam 10 sampai Indosiar, gedung Indosiar dan Mogot. Gue sampai jam 12 dah, tank. Waktunya orang pada makan siang, gue malah ngantri panas-panasan. Terus dari jam 12 siang, gue masuk ke ruangan ketemu produsernya segala macem itu jam 4 pagi. Percaya nggak lu? Jam 4 pagi tuh. Iya, dari jam 12 siang sampai jam 4 pagi. Gua Itu berapa kali tahap tuh lo? pokoknya gue disuruh berapa kali nyanyi ya, nemuin orang gitu, nemuin kru-krunya. 5 apa 6 gitu. 5 atau 6 kali. Masuk 5 atau 6 ruangan disuruh nyanyi tengah malam jam 4 pagi waktunya orang-orang pada tidur, gue disuruh goyang ngebor. Gue disuruh goyang heboh, gue disuruh nyanyi, tenaga gue dikuras. Mata gue udah tinggal 5 watt, ngantuk banget. Tapi alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Lolos kan dari iya, audisi itu. hasil tidak akan mengkhianati proses. Gitu. Proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya sama aja pokoknya lah, hasil proses ya pokoknya mereka berdua tidak akan mengkhianati. Berarti dari audisi itu lolos masuk ke karantina? Iya di karantina. Oh, di karantina. Di asrama. Tinggal di asrama. asrama. Di asrama. Sampai berapa masuk ke berapa besar gitu? Gua masuk sampai 8 besar sih. Oh, 8 besar. Berapa kali tampil gitu di on air. Tapi lu ingat berapa kali tampil tuh sampai masuk 8 besar? Banyak, lupa gue berapa kali. Pokoknya cek aja di YouTube ya, ketik aja Pema Depok Bintang Pantura 3. Oh, Indosiar iya, juga keluar cek sendiri. gitu. Oke. Jadi sampai 8 besar, lu angkat koper tuh.
Iya, eliminasi. Eliminasi. Afi kali angkat koper. Ya pokoknya gue disuruh pulang. Suruh pulang tuh. Berarti lu cuma sampai 8 besar. Iya. Oke, Sekali. oke. Tapi kalau yang gue ini sih lu termasuk beruntung, Pem. Udah masuk 8 Beruntungnya? besar. Udah masuk 8 besar, lu lolos dari audisi juga udah lumayan dari banyak ribuan peserta kan? Waktu itu kalau nggak salah nomor antrian gua pas gua audisi ya, 61171. Oh. Ada fotonya di Instagram gua, cek aja. Berarti Instagram lu apa? Pema_Winona. Oh, Pema. Oke. Berarti dari ribuan itu ya termasuk beruntung lo. Ya alhamdulillah Tapi sih. waktu itu lu nggak ketemu gua kan? Emang lu sebagai apa? Gua juga masuk BP3. BP3. Iya. Ngapain? Bintang Perjaka. Anjay, emang lu perjaka? Dulu. Aduh. Tapi itu masih beruntung lo. Iya sih alhamdulillah. Oke, jadi Sampai Bintang nasib. Pantura. Jadi lu pernah masuk ke Bintang Pantura. Masuk sampai di 8 besar. Oke. Itu yang setahu gue sih ada mentor-mentornya sih. Lu waktu itu di mentor Oh, siapa? waktu itu mentor gue 2 orang. Siapa itu? Almarhum Pak D. Didi Kempot Oh. sama Om Benigno. Om Benigno. Udah Benigno. Gimana tuh pendapat lu tentang Benigno selama lu di mentorin sama beliau? Perhatian banget dia sama gue, sayang banget. Sayang banget gue sampai ini apa namanya, dia tuh merhatiin dari ujung rambut gue sampai ujung kaki gue diperhatiin. Terus katanya dia bilang gini, Pema kamu tuh ya, kamu goyang sedikit aja kayak gini aja kamu tuh udah seksi. Bulan puasa ini. Iya ya, astagfirullahaladzim. Katanya kamu udah seksi, cuma begini-gini aja. Jadi goyangnya nggak terlalu heboh juga, kamu tuh udah cantik. Jadi banyak ilmu yang lu dapat dari Benigno. Banyak, bukan cuma dari Benigno, semua mentor. Ya salah satunya. Iya, semua mentor juga ngasih pelajaran buat gua. Ngasih ilmu. Saskia Gotik juga baik banget, apalagi Bunda Inul, Dewi Persik, sayang banget sama gua. Oke. Jadi banyak ini ya. Nah, selama lu berkarir ya, siapa sih orang yang paling berkontribusi dalam karir lu? Nyokap gua. Nyokap? Iya. Ya tentulah kalau Lu nyokap. tau nggak nyokap gua? Sampai ngomelin gua tiap hari diomelin sama nyokap gua. Ya mungkin ngomelin lu biar lu fight, ya kan? Bukan, gua tuh benci banget sama dangdut. Oh. Gue benci banget sama dangdut. Apa sih dangdut, norak kalau kata gua gitu ya. Dulu waktu pas gua kan awalnya penyanyi pop, band, reggae. Nah, gua lama tuh di reggae. Berarti tuh. basic lu memang di pop? Iya, genre gua pop, pop reggae. Jadi lari ke dangdut. Terus udah tuh, kata nyokap gua ngomel-ngomel tiap hari. Nah. Lo ngapain sih lagu reggae? Nggak ada duitnya. Nggak ada sawerannya gitu kan. Orang dangdut juga orang hajatan. Orang nikahan, orang kawinan tuh jarang banget yang nanggap reggae. Rata-rata tuh dangdut. Mendingan lu jadi biduan aja. Terus jawaban gue gini, apaan sih tuh dangdut, norak, kampungan, kata gue gitu kan. Nih musik gue nih, musik pop sama reggae. Terus udah akhirnya ya emang lidah tak bertulang ya. Akhirnya gue kemakan omongan gue sendiri, ya gue nyari duit di dangdut. Hampir mirip sama kejadiannya. Dulu gue anak band, gue suka manggung, kafe-kafe ya kan, bikin album. Gue nggak suka sama dangdut. Gue nggak suka. Terus? Pada akhirnya gue berpikiran, oh di band becok jarang nih. Gue jadi pemain organ. Oh, lu jadi kemakan omongan lu juga iya, ya? sama. Begitu juga Ya, ternyata alhamdulillah emang. sampai detik ini dangdut masih bisa menghidupi gua. Alhamdulillah. Masih bisa memberi gua makan, Ya. gua bisa beli ini itu, anak gua jajan gitu. Ya. Alhamdulillah dari Berarti dangdut orang yang paling berperan adalah nyokap gua. nyokap lu ya. Orang pertama kali yang maksa-maksa gua. Selain itu? Ya, si Popeye, laki gua. Oh, suaminya Yudi. Dia yang dari Support ya? Yang support banget dari yang gua audisi. Dia ikut-ikut. Oh, damping. Tapi itu udah married waktu audisi itu? Belum, masih berarti pacaran. belum, masih pacaran. Masih pacaran. Oke. Itu di tahun berapa sih? 2016. Gua pacaran 2015 awal. BP-nya itu 2000. BP-nya 2016. 2016. Oke. Nah, Pem, selama lu berkarir ya di dunia entertain, katakanlah penyanyi, ada nggak sih cerita dari lu tuh tentang suka dukanya? Oh, sukanya dulu apa dukanya dulu? lu? Sukanya aja dulu deh. Sukanya ya gitu, gua udah pernah ngalamin tanda kutip Sukanya masuk TV. Oh, pengalamannya, oke. Jadi orang-orang oh si Pema
bukan cuma sekedar nyanyi di panggung aja gitu. Jadi dapat omongan kayak gitu, dia mah pernah ngalamin masuk TV, pengalamannya jam terbangnya gitu kan. Ya, Sukanya tuh, terus ya dukanya gitu. Oke, sekarang kita ke dukanya nih. Pertama kali gue masuk TV tahun 2015, itu bulan Mei, tanggal 3 kalau nggak salah, 3 Mei. Serem geluduknya, gue takut. Apa efek? Ini efek editan. Editan, ini bukan editan, langsung dari Allah, ini bukan editan. Ya, tahun 2015, bulan Mei tahun 2015, itu tanggal 3, kalau nggak salah 3 Mei. Gua pertama kali masuk TV itu di Antv, jadi peserta juga itu Bolistar Pagansa kalau nggak salah itu acaranya, nama acaranya Bolistar Pagansa. Emang sih pada saat zamannya itu memang lagi banyak audisi itu. Terus gue masuk ke situ, Antv diundang waktu itu acara di Taman Mini kalau nggak salah. Pas banget gue berangkat, abis zuhur jam 10 pagi nenek gue meninggal. Nenek lo meninggal? Jadi gue bingung tuh, dilema gue mau jalan terus ke Taman Mini, apa dibatalin nih, kan gue bingung itu. Sedangkan itu pertama kali gue masuk TV, diundang sama acara TV gitu kan. Gue bingung tuh, gue nangis di kamar tuh, gue galau, dilema. Akhirnya nyokap gue nyamperin gue, terus sama uwa gue juga, Bu Haji Satimah, kan karena dia yang paling support gue juga tuh. Ibu Haji Satimah. Ibu Haji Satimah, dia yang paling mensupport gue dalam keluarga gue tuh. Pokoknya apapun dia tuh yang berbau tentang karir gue, dia selalu mensupport gue. Yang dari yang di Bolistar Pagansa, dari yang di Bintang Pantura Indosiar, dia selalu mensupport gue. Berupa materi dia selalu mengeluarkan untuk gue gitu. Iya, karena support dia luar biasa ya. Iya, luar biasa. Dia sangat mensupport gue. Terus dia masuk ke kamar, bilangin gue, udah Pema, nggak usah nangis, nggak usah sedih, kehidupan akan terus berjalan. Dia bilang sama gue begitu. Kehidupan akan terus berjalan. Yang orang yang sudah meninggal hanya butuh satu. Apa? Doa. Betul. Dia nggak butuh air mata kita, ya. Betul. Orang yang udah meninggal nggak butuh air mata kita. Dia cuma butuh doa. Ya, Al-Fatihah, ya Yasin, apapun, yang penting doa. Udah seketika air mata gue berhenti. Terus harusnya gimana nih? Emang lanjut ke Antv atau telepon produser batalin, kata gue gitu kan. Udah lanjut aja, ini demi karir Fema masa depan ya. Ya udah, akhirnya gue udah bacain Yasin di samping jenazah nenek gue, almarhumah Ibu Haja Maryani binti Haji Mustabaiti. Terus gue udah bacain Yasin, gue bisikin di kupingnya, karena kan Rasulullah pernah bersabda, katanya orang yang meninggal dia nggak bisa bicara tapi dia bisa mendengar. Gue bisikin di kupingnya, Bu, Teteh hari ini, gue pengen nangis. Gak apa-apa, udah terusin. Gue mau nangis. Bu, Teteh hari ini mau tampil di Antv. Itu sambil dibisikin. Iya, pertama kali Teteh, kan bahasanya nih Teteh kan, keluarga gue semuanya. Pertama kali Teteh tampil di TV tapi ibu ninggalin Teteh. Ya udah, mungkin emang udah jalannya kayak gini. Teteh nggak pernah berhenti buat doain ibu. Teteh cuma pengen ibu seneng di alam sana. Ya, pokoknya kita doain aja ya PM ya. Terus udah, akhirnya gue berangkat ke Antv. Udah selesai, gue menang kan, juara 1 di sana kan. Emang karena cuma ada 2 peserta, gue menang, gue juara 1. Terus udah, ini kan piala bergilir ya. Terus karena gue juara, besok gue tampil lagi kayak gitu. Terus ya udah, namanya gue tinggal di kampung ya, omongan orang kampung ya gitu, pada menghujat gue semua. Emang cucu kurang ajar, neneknya meninggal, bukannya ngebatalin job malah masuk TV. Emang cucu kurang ajar, nggak tahu diri, pokoknya segala macam. Itu omongan gue nggak terima sama sekali, gue hempaskan, nggak penting buat gue. Yang penting adalah gue doain nenek gue, udah cuma itu. Ya, bagusnya lu ada pemikiran ke situ ya. Kalau lu baperan untuk itu bisa. Gue nggak baper, bodo bisa amat. jadi mengganggu karir lu juga. Gue nggak baper, bodo amat soal masalah orang lain. Oke, jadi sukanya lu udah, pengalaman lu udah bagus ya kan, dan dukanya di situ ya, pokoknya. Ya. Aduh, nangis nih gue kayak. Aduh. Ya pastilah, yang namanya orang kenang dukanya itu kan pasti. Semua orang pasti punya sisi seperti itu juga, PM. Dan ya
hebat sih baru. Alhamdulillah, Hebat. terima kasih. Terus apa lagi ya? Gue jadi Jadi ikutan aja jadi tuh terharu juga nih ya karena gue ya pokoknya itu cerita Pema, cerita gue beda lagi. Oke Bem, gitu kita lewatin. Nah, pertanyaan lagi. Dari semua cerita lu sebagai seorang penyanyi gitu kan. Ada gak sih hal-hal yang membuat lu lucu gitu? Misalkan ya kan, apa lu dapet job alamatnya salah pada saat nyanyi lu kepleset jatuh di stage Kayak atau gitu. ada hal-hal lucu nggak sih selama lu Ya Allah, manggung? baru kemarin kejadian itu Sugendra, emang suwe banget Sugendra ya. Genre MC ya. Oke. Dia tuh emang kalau ada job pasti ngajak gua. Ah. Jadi ceritanya gue nyanyi daerah Tajur Halang kalau nggak salah ya. Terus dia ngirimin aplikasi apa namanya Sherlock ke gua. Kebetulan gua nggak punya AJB, gue bawa motor sendiri. Oh, nggak ada asisten ya? Ya nggak ada asisten, nggak ada AJB. AJB tahu nggak artinya apaan? Bukan akta jual beli. Antar jemput biduan gue Akta tahu. jemput biduan. Kali tuh orang yang nonton nggak tahu, lu mah tahu ya, di sana nggak tahu. Iya. Udah, akhirnya gue bawa motor sendiri, gue sambil tangan kanan megang gas, tangan kiri megang HP ya kan, sambil buka Sherlock. Iya, Lu iya. tahu nggak gue diarahin kemana? Kemana tuh? Ke Bulakan. Kebulakan? Ke Bulakan. Orang-orang lagi pada apa sih namanya itu? Macul. Macul. Tapi itu posisinya memang udah sampai atau memang masih ada jalan lagi? Di jalan setapak Kahen, ya Allah si Gendra bener-bener akhirnya gua video ke dia tuh ya, gua ngirim video. Lu gimana sih lu, Gendra ngirimin Sherlock kagak akurat pisan lu, gua melin. Iya. Masa gua diarahin ke Bulakan, no ada orang lagi pada macul, ya elah si Gendra Tapi bener-bener. akhirnya lu sampai ke lokasi sampai? Akhirnya iya gua nanya sama orang, Pak, yang hajatan di mana ya Pak ya? Ini Pak apa namanya ya? Pak Ma'ruf atau Pak apa gitu. Lu nanya ke orang? Iya, nanya petani itu gua tanya. Akhirnya ya udah gua diarahin, gua sampai ngelewatin jalan setapak. Kanan kiri pohon bambu gelap banget. Gue lagi ngebayangin siang aja segitu seremnya gimana malam-malam. Udah gitu cewek sendiri lagi. Iya, gue mau Wonder Woman. Tapi lu sampai kan ke lokasi? Udah sampai lokasi nih ya. Sendiri, nggak ada yang nganter, nggak ada yang jemput? Sendiri, nggak ada yang jemput. Kebangetan ini. Lu masih Gendra nih. Lama-lama ntar gue gondrongin tuh rambutnya lu. Orang nggak ada rambutnya dia mah. Oh berarti sampai nyasar kisah lucu lu tuh ya? Iya, nyasar. Terus ada lagi tuh gue nyanyi Ada di lagi? Cihoe. Gue nyanyi di Cihoe bareng sama UGS. Waktu itu gue nyanyi, orang nyawer dari bawah kan, itu penonton bawah. penuh banyak gitu kan, kayak di Pamilis gitu penontonnya. Dia nyawer dari bawah, gue kan otomatis jongkok kan posisi gue. Gitu kan, jongkok? Iya jongkok, ngambil duit saweran. Nah dia tangannya jahil nih, nyolek ginian gue set, ya Aduh. kan. Padahal kan gue pakai baju yang long torso itu, tebel kan, ini tebel, untung jadinya nggak terlalu kena gitu, nggak terlalu kerasa. Tapi gue nggak suka dengan cara dia kayak gitu, gue getok aja paling pakai mic. Pak, udah tuh kayak sempet gue pernah lihat video yang viral tuh. Ya, masa? yang di daerah mana tuh? Daerah Jawa kalau nggak salah tuh yang punyai dia nggak sopan digetok. Pak. Iya, tapi sih gue gregetan sih, ini orang tangannya jahil, kasih pelajaran Jadi getak. buat pencinta dangdut diusahakan untuk menjaga ya, jangan sampai seperti Iya itu. Nyawer mah nyawer boleh aja. mengagumi, boleh suka Boleh, sama biduan tapi jangan kurang boleh. ajar gitu. Ya tahu porsinya lah. Tahu gitu. lah, ada batasannya ya. Iya. Nah, berarti kan itu ya kisah lucu lo. Tapi selama lu jadi biduan, lu pernah nggak sih ngerasain risih kalau disawer orang? Kayak Enggak, tadi misalkan iya kayak gitu sih, ya udah. ada konteks body gitu kan. Oh iya, pernah sih waktu itu di daerah mana gitu ya, Ciledug kalau nggak salah, Cipadu gitu. Sampai megang-megang pinggang. Oh, berarti pernah. kayak gitu. Ya udah bang, kalau nyawer abang yang bener aja bang. Abang kan mau Sopan. nyawer ngasih duit, nggak usah megang-megang saya. Emang apa sih bang? Kata aku begitu. Ya udahlah. Iya. Berarti resiko jadi seorang penyanyi, katakanlah biduan, cukup lumayan juga ya. Ya, Karena resikonya dari- tinggi. Tinggi juga sih resikonya kalau mau jadi biduan mah. Jadi itu masuk dalam kategori dukanya, ya kan? Oke. Nah, dari penghasilan menyanyi lu nih ya, cukup nggak sih untuk kebutuhan sosialita lu sendiri? Dari make up, Cukup pakaian lah. lu kan, namanya seorang penyanyi kan pakaiannya harus beda kan? Nah, cukup nggak sih? Ya cukup lah, gue cukupin karena gue makeup nggak terlalu ribet ya orangnya ya. Gue yang Simpel-simpel aja ya? simple, ya. Terus skincare juga gue nggak terlalu yang mahal, yang di bawah standar, harganya yang
sekitar 200 ribuan, nggak ada juta-jutaan, dan gue nggak pernah ke dokter Spesialis cantikan, dokter kulit, ribet banget tuh wanita yang begitu. Gue nggak suka, kan tiap orang kan beda-beda ya kan, menurut gue itu ribet, gue nggak mau yang kayak gitu. Hembody aja, gue punya Hembody Citra segini, ya setahun nggak habis. Wow. Itu jarang banget gue pakai. Itu jarang pakai. Gue kira lu ngirit. Bukan yang ngirit, jarang pakai. Gue gak ada waktu. Gak ada waktu ya. Ngurusin si Cia, mandiin si Cia, nyuapin si Cia, ribet. Karena lu masih punya baby. Iya. Masih nyusi juga kan? Iya, masih mengasihi. Nyusi juga. Oke. Jadi kesimpulan gue sih sebenarnya Pema ini luar biasa. Masa? Luar biasa gini loh. Dari tadi awal aja lu dari audisi, terus kalau pergi nyanyi lu sendiri tanpa asisten, ya kan, itu pulangnya bagaimana itu waktu lu pulangnya sendiri? iring-iringan sih, biasa sama tukang suling, tukang organ, tukang gendang, ya. Paling misalkan contoh, gue nyanyi daerah Ciseeng. Emang nggak didampingin sama Yudi? Dia punya pekerjaan masing-masing, dia kerja, gue kerja gitu. Insya Allah berkah, duitnya banyak, melimpah, amin. Tapi pada saat dia ada waktu bisa kan? Maksudnya suka nganter lo? Dan waktunya nggak pernah pas di saat dia libur kerja, gue nggak ada job nyanyi, jadi ya udah di rumah. Oh gitu ya. Kebanyakan dia di weekend dia jadi masuk. misalkan contoh gue nyanyi dari Ciseeng, gue barengan pulang sama iring-iringan tuh bareng tukang gendang, tukang suling gitu. Ya pisah di Pasar Parung atau di McD Bojong Sari kayak gitu. Oke. Nah, Pem, ini kan kita udah mau bukber nih, mau buka puasa nih. Iya, mau mangkat maghrib. Udah mangkat maghrib. Udah ada yang suara ngaji nih. Iya, itu suara ini di masjid ya, karena ini dekat masjid. Oke, Pem. Lu ada pesan gak sih buat orang-orang yang udah support lu, yang udah ngebantu lu dalam karir lu? Pesannya apa, Pem? Silakan. Oh, buat nyokap gua. Ya, buat nyokap, silakan. Buat nyokap gua, Tante Numa, Mami Numa, Ence Oben, Haji Satimah, Wadesi, terus seluruh keluarga besar keluarga gua semua, pokoknya. Keluarga gua. Oke. Terus buat mertua gua, Ami tuh yang mana ada sih mertua? Gua nih mantu, gue tinggal sama mertua dulu nih, gue pas tinggal sama mertua gue melek mata, kucek-kucek bangun tidur melek mata, kata mertua gini, Pema kalau lapar makan aja. Mana ada mertua yang kayak gitu, mertua gue doang kali ya. Itu ada. Ya udah pesennya. Iya, pokoknya buat semua gitu. keluarga gua, keluarga Miss Pema yang udah sayang sama Miss Pema, yang udah ngurusin Cia juga, bantuin ngurusin Cia. Terima kasih banyak buat supportnya dalam berkarir, dalam menjalani kehidupan dunia nyata. Terima kasih, beribu-ribu terima kasih. Terus biar pada sehat, berkah, panjang umur, murah rezeki. Semoga Allah bisa menggantikan berlipat-lipat ganda. Mohon maaf kalau Miss Pema belum bisa balas budinya. Emang keadaan juga masih begini ya, pandemi ya. Mohon dimaklumin ya. Jadi pesan dari Pema buat keluarganya atau orang-orang yang sudah support ya. Oke. Pem, ini kita kapan syuting sitkom ini? Ya kapan? Lah kalau si Andinya Adang sibuk. Pada sibuk semua ya? Si Rido sibuk, terus si Chris juga ngedit. Terus sutradaranya juga sibuk, sutradara, produsernya, aduh pusing bala Barbie. Jadi mungkin nanti kita bisa atur waktu lagi ya. Oke, buat teman-teman semua ya, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, share, dan komen YouTube channel Hendra Raska ya. Pema, terima kasih banyak. Iya, makasih banyak waktunya ya, udah kasih kesempatan nih. Walaupun sibuk udah bisa ngobrol nih kita ya. Sibuk ngapain? Kamu sibuk tidur bulan puasa. Kesempatan. Pokoknya nanti kita syuting sitkom lah kalau udah ada waktu buat gua syuting ya. Pokoknya buat teman-teman, gue Hendra Raska dan di sebelah gue ada Pema Winona. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.